A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita semua atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat Islam, yang telah memberi kita nikmat iman, yang telah memberi kita nikmat ihsan, sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya ibadah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu hadis dhaif, sebelumnya saya akan berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Emroy, saya mahasiswa dari Stit Membaul Hikam Pali, yang mana Stit Membaul Hikam Pali itu berada di kota Pali sendiri, tepatnya di belakang Perumahan Alam atau di depan kantor bupati. Sekarang Stit Membaul Hikam Pali sedang membuka pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru. Untuk itu, kalau ada rekan-rekan lulusan SMA, SMK ataupun madrasah yang ingin mendaftarkan dirinya di Stit Membaul Hikam Pali, bisa menghubungi saya sendiri atau datang langsung ke Stit Membaul Hikam Pali. Baiklah, tidak menunggu lama, kita akan membacakan sedikit tentang pengertian hadis dhaif. Sebelum dijelaskan hadis dhaif itu, kita harus tahu dulu apa itu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Para ahli hadis membagi hadis menjadi banyak bagian dengan istilah yang berbeda-beda. Namun, semua itu tujuannya pada pokoknya kembali kepada tiga objek pembahasan, yaitu dari segi matan, sanad, serta matan dan sanad secara bersama-sama. Dan kebanyakan mereka mengklasifikasikan hadis secara keseluruhan menjadi tiga kategori, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Ada banyak ulama periwayat hadis, namun yang sering dijadikan referensi hadis-hadisnya ada 7 ulama, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Ahmad, Imam Nasyai, dan Imam Ibnu Majah. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata dhaifun yang berarti lemah, lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Sedangkan dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Hadis dhaif disebut juga hadis mardu atau hadis yang ditolak. Contoh hadis dhaif ialah hadis yang berbunyi bahwasanya Nabi SAW wudhu dan beliau mengudap kedua kaos kakinya. Nah, hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais Al-Auti, seorang perawi yang masih dipersoalkan. Dengan kaidah ini, sesungguhnya sesuatu hadis itu dianggap dhaif selama belum dapat dibuktikan kesahihannya atau kehasanannya, sebab yang diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah hadis sahih dan hadis hasan, serta bukan hadis dhaif. Tetapi ulama hadis dalam membicarakan kualitas suatu hadis telah berusaha pula untuk membuktikan atau menjelaskan letak kedhaifannya. Bila hadis yang bersangkutan dinyatakan dhaif, sebab dengan demikian akan menjadi jelas berat ringannya.
kekurangan atau cacat yang dimiliki hadis itu atas dasar penelitian yang demikian ini pula, maka dimungkinkan suatu hadis yang kualitasnya dhaif lalu dapat meningkatkan kepada kualitas hasan lil ghairihi. Dalam beberapa hal, ulama hadis tidak sepakat dalam menilai suatu hadis. Ada kalanya ulama tertentu menilainya sebagai hadis hasan atau sahih, tetapi ulama lain menilainya sebagai hadis dhaif. Keadaan ini terjadi antara lain disebabkan oleh perbedaan pengetahuan ulama tersebut terhadap keadaan perawi hadis yang dinilainya ataupun karena perbedaan tolak ukur yang digunakan dalam menilai suatu hadis. Kriteria hadis dhaif. Para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif, yaitu hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dhaif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Pada hadis dhaif terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Kehati-hatian dari para ahli hadis dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukuminya sebagai hadis dhaif. Padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis itu bukan suatu bukti yang pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam periwayatan hadis. Seperti kedhaifan hadis yang disebabkan rendahnya daya hafal rawinya atau kesalahan yang dilakukan dalam meriwayatkan suatu hadis. Padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya. Hal ini tidak memastikan bahwa rawi itu salah pula dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud, bahkan mungkin sekali ia benar, akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis yang dimaksud, maka mereka menetapkan untuk menolaknya. Demikian pula kedhaifan suatu hadis karena tidak bersambungnya sanad. Hadis yang demikian dihukumi dhaif karena identitas rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui, sehingga boleh jadi ia adalah rawi yang dhaif. Seandainya ia rawi yang dhaif, maka boleh jadi ia adalah rawi yang dhaif. Karena itu, para muhaddisin menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan itu sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadis. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang kritis dan ilmiah. Kemudian ada pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif sebab keterputusan dan macam-macamnya. Secara garis besar, yang menyebabkan suatu hadis digolongkan menjadi dhaif dikarenakan dua hal, yaitu gugurnya rawi dalam sanadnya dan ada cacat pada rawi atau matan. Hadis dhaif karena gugurnya rawi, tidak adanya satu, dua atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam sanad, baik pada pemulaan sanad, pertengahan ataupun akhirnya. Keputusan sanad ada dua bagian, yaitu yang pertama, keterputusan secara zahir yang dapat diketahui oleh ulama hadis karena faktor perawi yang pernah bertemu dengan gurunya atau tidak hidup di zamannya, dan dibagi empat macam, yaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis perawinya baik seseorang, baik dua orang, baik semuanya pada awal sanad, yaitu guru dari seseorang imam hadis menggugurkan itu dinamakan ta'liq. Di dalam Sahih Al-Bukhari banyak terdapat hadis mu'allaq tetapi diberi hukum mutasil, walaupun derajatnya dipandang tidak setingkat dengan yang mutasil sendiri, kecuali jika ada di sana akan pada tempat yang lain. Kemudian yang kedua, hadis munqati.
Hadis munqati ialah hadis yang gugur seseorang atau orang dengan tiada berturut-turut di pertengahan sanad. Mengetahui ada tidaknya ingita atau gugur seseorang perawi adalah dengan mengetahui ada tidaknya bertemu antara seorang perawi dengan perawi lainnya. Hal ini ada kalanya semuanya bertemu atau tidak pernah bertemu. Yang ketiga, hadis mu'dal. Hadis mu'dal ialah hadis yang gugur dua orang perawi berturut-turut di pertengahan sanad. Hadis ini lebih ruwet dan tidak jelas jika dibandingkan dengan hadis munqati. Dari sinilah datangnya penamaan mu'dal, sulit dipahami atau membingungkan. Hadis mu'dal dianggap sebagai bagian dari hadis munqati, namun dengan suatu aspek khusus, karena setiap hadis mu'dal bersifat munqati, tetapi tidak setiap munqati adalah mu'dal. Tidak ada kesinambungan dalam sanadnya, merupakan sebab kedaifannya. Seperti halnya dalam munqati dan mursal, hadis mursal dari tabi'ut tabi'in termasuk mu'dal. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'masi dari Asy-Syabi yang berkata, ditanyakan kepada seseorang pada hari kiamat, apakah engkau berbuat demikian dan demikian? Orang itu menjawab tidak, maka diberanguskanlah mulutnya. Kemudian yang kedua, keterputusan yang tidak jelas dan tersembunyi. Ini tidak dapat diketahui kecuali para ulama yang ahli dan mendalami jalan hadis dan ilat-ilat sanadnya. Ada dua macam untuk jenis ini, yaitu hadis mudallas. Hadis mudallas ialah hadis yang tiada disebut dalam sanad atau sengaja digugurkan oleh perawi nama gurunya dengan cara yang memberi waham bahwa dia mendengar hadis itu dari orang yang disebut namanya itu. Perbuatan itu dinamai tadlis. Si pembuatnya dinamai mudallis. Riwayat mudallis itu tidak diterima terkecuali hadis-hadisnya yang memang didengar sendiri dari gurunya. Mudallas terbagi dua, yaitu tadlis isnad dan tadlis suyuk. Tadlis isnad adalah hadis yang disampaikan oleh seseorang perawi dari orang yang sama dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu meskipun ia tidak mendengar langsung darinya atau dari orang yang sama dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, menciptakan gambaran bahwa ia mendengar langsung dari orang tersebut. Yang kedua, tadlis suyuk, memberi sifat kepada perawinya dengan sifat-sifat yang lebih agung daripada kenyataan, atau memberinya nama dengan kunyah atau nama julukan. Kemudian hadis mursal. Hadis mursal baik menurut ta'rif fuqaha maupun menurut ta'rif ahli hadis digolongkan ke dalam hadis yang tiada bersambung sanadnya. Definisinya yang terkenal adalah hadis yang perawinya adalah sahabat yang digugurkan tidak disebut namanya, seperti perkataan Nafi Rasulullah SAW bersabda demikian atau berbuat demikian dan serupa. Dengan demikian hadis yang mutlak marfu tabi'in besar atau kecil dan disandarkan langsung kepada Nabi SAW. Kemudian daif yang disebabkan cacat selain keterputusan sanad dan macam-macamnya. Yang pertama, hadis matruk. Hadis matruk ialah hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi yang bertuduh dusta, baik dalam soal hadis ataupun lainnya, atau tertuduh fasik, atau banyak lalai atau sangka. Contoh hadis matruk ialah, hendaklah kalian berbuat ma'ruf karena ia dapat menolak kematian yang buruk, dan hendaklah kamu bersedekah secara tersembunyi karena sedekah tersembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh
Abi Adunya dari Ibnu Abbas. Di dalam sanad ini terdapat rawi yang bernama Juwaibir bin Sa'id al-Azdi, An-Nasai, Ad-Durquti, dan lain-lain mengatakan bahwa hadisnya ditinggalkan matruk. Ibnu Ma'in berkata, ia tidak ada apa-apanya. Menurut Ibnu Ma'in, ungkapan tidak ada apa-apanya ini berarti ia tertuduh berdusta. Yang kedua, hadis munkar. Hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang lemah, yang menyalahi riwayat orang kepercayaan atau riwayat orang yang kurang lemah daripadanya. Lawannya dinamai ma'ruf. Contohnya ialah barang siapa yang mendirikan sholat, membayarkan zakat, mengerjakan haji, dan menghormati tamu, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Abu Ishaq dari Abdullah bin Abbas. Hadis di atas memiliki arwat para riwayat yang lemah, dan matanya pun berlainan dengan matan-matan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga ialah hadis sad. Hadis sad ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kepercayaan yang menyalahi riwayat orang yang kepercayaan, orang rana yang kepercayaan pula. Dalam hal itu ada yang tidak mensyaratkan mukhalafah. Mereka berpendapat bahwa sad itu ialah sesuai yang diriwayatkan oleh hanya seorang kepercayaan. Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis itu selain dari orang itu sendiri. Yang keempat, hadis mu'allal. Hadis mu'allal ialah hadis yang terdapat padanya sebab-sebab yang tersembunyi yang diketahui sebab itu sesudah dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Sedang pada lahirnya dia tidak berpenyakit, menemukan cacat atau ilat. Hadis ini membutuhkan pengetahuan yang luas, ingatan yang kuat, dan pemahaman yang cermat. Sebab ilat itu sendiri samar lagi tersembunyi, bahkan bagi orang-orang yang menekuni ilmu hadis. Ibnu Gajar berkata, menemukan ilat ini termasuk bagian ilmu hadis yang paling samar dan paling rumit. Yang biasa melaksanakannya hanyalah orang yang oleh Allah diberi pemahaman yang tajam, pengetahuan yang sempurna terhadap sanad-sanad dan matan-matan. Cara mengenal hadis mu'allal adalah dengan mengumpulkan jalur-jalur para perawinya, kekuatan ingatan mereka, serta kepintaran mereka. Contohnya ialah Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli boleh berkhiyar selama mereka belum berpisah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Ya'lah bin Ubaid dengan bersanad pada Sufyan Ats-Tsauri dari Amru bin Dinar, dan selanjutnya dari Ibnu Umar. Matan hadis ini sebenarnya sahih, namun setelah diteliti dengan seksama, sanadnya memiliki ilat yang seharusnya dari Abdullah bin Dinar menjadi Amru bin Dinar. Keterputusan yang tidak jelas dan tersembunyi ini tidak dapat diketahui kecuali para ulama yang mendalami jalan hadis dan ilat-ilat. Hadis mutarab. Hadis mutarab ialah hadis yang berlawan-lawanan riwayatnya atau matanya, baik dilakukan oleh perawi yang seorang atau banyak perawi dengan mendahulukan, mengemudiakan, menambah, mengurangi, ataupun mengganti, serta tidak dapat dikuatkan salah satu riwayatnya atau satu matanya. Contohnya, itirat pada sanad ialah pada hadis Abu Bakar, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku melihat Anda berubah." Rasulullah bersabda, "Surat Hud dan semisalnya telah membuatku berubah." Kemudian hadis maklub. Hadis maklub ialah suatu hadis yang telah terjadi padanya kekhilafan pada seorang perawi dengan mendahulukan yang kemudian atau mengemudiankan yang dahulu.
Hadis mudraj. Hadis mudraj ialah hadis yang disiapkan ke dalam matanya sesuatu perkataan-perkataan orang lain, baik orang itu sahabat ataupun tabi'in, untuk menerangkan makna sesuatu hadis yang dapat diketahui mana kata-kata yang ke dalamnya dapat dipandang sahih dengan mengeluarkan kata-kata itu, tetapi jika tidak lagi dapat dibedakan nama kata-kata sisipan itu, masuklah ia ke dalam dhaif. Hadis musahaf. Hadis musahaf ialah hadis yang telah terjadi pada perubahan huruf sedang rupa tulisannya masih tetap. Kemudian hadis muharab. Hadis muharab ialah hadis yang telah terjadi padanya perubahan baris. Kemudian selanjutnya hadis mubham. Hadis mubham ialah hadis yang terdapat dalam sanadnya seorang perawi yang tidak disebut namanya. Kemudian yang selanjutnya kehujahan hadis dhaif. Adapun tentang hadis dhaif ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujah. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hasam dan Abu Bakar Ibnul Arabi menyatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal. Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal, fadailul amal, dengan syarat yang pertama, para rawi yang diriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Kemudian yang kedua, masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Profesor Hasbi mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan fadilatul amal atau keutamaan amal dalam hal ini bukanlah dalam arti untuk menjelaskan tentang faedah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, demikian Profesor Hasbi menjelaskan, para ulama hadis sepakat tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai hujah atau dalilnya. Dr. Muhammad Ajad Al-Khatib menyatakan bahwa golongan yang menolak hadis dhaif sebagai hujah adalah golongan yang lebih selamat. Di antara alasannya bahwa baik soal fadilatul amal maupun soal mukramul akhlak merupakan bagian dari tiang agama, sebagaimana halnya masalah hukum. Karena itu, hadis yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkannya haruslah hadis yang berkualitas sahih atau hasan, dan yang bukan berkualitas dhaif. Dengan pendapat para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang sangat perlu untuk mengetahui suatu hadis agar terhindar dari pengamalan agama atau pengungkapan dalil agama berdasarkan hadis dhaif. Dari sini dapat kita simpulkan, kata dhaif menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif juga berarti sakim yang sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang sakit atau juga yang tidak kuat. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang beragam. Kemudian dari Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau diamalkan hanya untuk dasar keutamaan amal, dengan syarat para rawi yang diriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan tentang hadis dhaif. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.